Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Syairan Arya dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil daripada kajian yang saya dan juga kawan-kawan saya kaji yang berjudul yaitu Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Nah, kebetulan mungkin di sini saya menggunakan PowerPoint yang digunakan oleh teman saya yaitu anak kita Nur Azizah, dan kebetulan topik yang kita miliki sama, jadi ya saya meminjam begitu kepada anak kita Nur Azizah. Tetapi daripada itu, poin-poin yang akan saya sampaikan juga cukup selaras begitu dengan apa yang anak kita kawan saya buat begitu. Nah, tentunya topik ini sangat penting karena menyangkut bagaimana negara kita mengatur hukum daripada yang ada di Indonesia supaya lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan juga dapat dijalankan dengan baik. Nah, hal ini tentunya kita akan membahas mulai dari pengertian, terus juga hierarki hukum, serta sampai problematika serta solusi yang dapat ditawarkan, yang tentunya telah kita kaji bersama-sama. Nah, baik, kita langsung saja kepada pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, tata urutan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, hierarki peraturan ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban hukum, memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan satu sama lain, serta menjaga konsistensi dalam pelaksanaan hukum di semua tingkatan. Nah, tentunya tujuan daripada tata urutan itu tersendiri adalah ada 3 hal utama. Yang pertama, mewujudkan ketertiban hukum. Yang kedua adalah menjaga konsistensi antara peraturan satu dengan yang lainnya, sehingga peraturan tersebut tidak tumpang tindih. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah mencegah terjadinya kontradiksi atau konflik norma hukum yang ada pada setiap tingkatan. Nah, sehingga tanpa urutan yang jelas bisa saja sebuah peraturan yang dibuat oleh daerah bertentangan dengan hukum yang ada di nasional, dan itu tuh akan sangat merusak tatanan hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, pemahaman tentang hierarki ini sangat-sangatlah penting, baik bagi kalangan akademik seperti saya maupun praktisi hukum. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dan memiliki daya ikat secara umum. Peraturan ini mengatur tingkah laku masyarakat dan berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Nah, tujuan daripada peraturan perundang-undangan sendiri seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang pertama adalah ketertiban sosial, yang kedua kepastian hukum, dan juga yang terakhir adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Nah, tentunya tanpa peraturan yang sah dan sistematis ini, negara tidak akan mampu menjalankan fungsi pengaturannya. Karena itulah, setiap peraturan harus melalui proses pembuatan yang sah dan juga memiliki landasan hukum. Nah, peraturan perundang-undangan tersendiri dibentuk oleh lembaga yang memiliki wewenang konstitusional. Isinya adalah mengatur terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu perilaku warga dan juga perilaku pemerintah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah istilah dan juga perspektif daripada para ahli begitu. Nah, dalam literatur asing sendiri, terutama di Belanda, dikenal istilah yaitu wet, wetgening, dan wetlige regels, solilops, dan sohino, yaitu memperkenalkan istilah peraturan negara dalam tanda kutip dan peraturan perundang-undangan. Penulis lebih memilih istilah peraturan perundang-undangan karena konsisten digunakan dalam berbagai peraturan resmi dan lebih dikenal di bidang hukum dan tata negara.
Nah, di Indonesia sendiri ahli hukum tata negara seperti Soli Lubis dan Sohino menggunakan istilah peraturan negara dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik kenegaraannya secara resmi, istilah peraturan perundang-undangan lebih lazim dan digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, termasuk contohnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri daripada Untuk selanjutnya adalah hierarki peraturan TAP MPR nomor 4 nomor 3 MPR garis miring 2000. Nah, di sini ada dalam TAP MPR tersebut ditetapkan urutan peraturan dari yang tertinggi hingga ke tingkat paling bawah, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, lalu ketetapan MPR, disusul undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah, baik dalam tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Nah, jadi di dalam slide 6 ini tuh dijelaskan tentang bagaimana hierarki yang ada pada negara Indonesia sendiri sudah tertuang dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana hierarki dari setiap peraturan yang ada. Nah, tujuannya itu adalah agar setiap peraturan tidak keluar dari jalurnya. Misalnya, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan perda harus sejalan dengan kebijakan nasional. Hierarki ini tentunya sangat mencerminkan prinsip lex superior derogat legi inferiori, yakni aturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Jadi, ketika kita ada sebuah aturan, ya tentunya kita tuh harus sejalan begitu. Jangan sampai peraturan yang lebih rendah, tingkatnya lebih rendah, itu mendahului tingkatan yang lebih tinggi. Nah, sebelum ke sana ada yang namanya tadi saya terlewat sebelumnya di ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di ciri-ciri peraturan perundang-undangan ini tuh peraturan perundang-undangan tuh memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah bentuknya tertulis dan sah secara hukum. Terus yang kedua dibuat oleh pejabat atau lembaga yang memiliki wewenangnya. Terus yang ketiga mengatur perilaku atau aktivitas masyarakat. Yang keempat adalah berlaku secara umum, artinya adalah menyasar seluruh warga bukan individu tertentu. Terus yang selanjutnya adalah memiliki sifat keberlanjutan, kecuali peraturan tersebut tuh dicabut ataupun diganti. Karena sifatnya yang mengikat dan berkelanjutan inilah peraturan menjadi tulang punggung dan penyelenggara negara hukum seperti di Indonesia ini. Selanjutnya adalah permasalahan daripada kedudukan Perpu. Tentunya seperti yang kita tahu bahwa salah satu polemik yang sering muncul adalah mengenai kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu dalam TAP MPR. Perpu diletakkan di bawah undang-undang, namun pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Perpu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU. Hal ini tentunya membuat kebingungan gitu di antara kita sebagai masyarakat. Tentunya Perpu itu seharusnya dianggap setara karena dibuat dalam keadaan mendesak dan mengganti posisi UU sementara waktu. Jika kedudukannya lebih rendah, maka fungsinya akan melemahkan dan tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, kita bisa lihat di sini sebelumnya. Jadi dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 ini tuh membuat pertentangan gitu yang menyatakan bahwa Perpu ini tuh memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU, terutama karena fungsinya sebagai UU dalam situasi darurat. Nah, tetapi ini tuh perlu digarisbawahi bahwa kedudukannya tuh ketika dalam situasi darurat menggantikan posisi undang-undang sementara waktu. Nah, untuk selanjutnya adalah di slide ke-8 ada ketetapan MPR dalam hukum nasional. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak TAP MPR yang bersifat
basicing, yaitu konkret, individual, dan final, sehingga tidak lagi bisa dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Kini hanya sebagian kecil TAP MPR yang masih diakui dan bahkan fungsinya telah tergantikan oleh undang-undang. Nah, jadi di dalam slide ke-8 ini dijelaskan bahwa dulu tuh ketetapan MPR memiliki posisi yang sangat penting. Tapi seiring reformasi, banyak TAP MPR yang sudah tidak lagi relevan. Sebagian besar TAP itu bersifat base hiking yang seperti saya jelaskan tadi. Artinya itu hanya berlaku untuk kondisi dan pihak tertentu dan juga tidak bersifat umum. Dan ini tuh sangat bertentangan gitu dengan apa yang tadi saya sebutkan terkait dengan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan. Nah, kini di TAP tersebut hanya beberapa TAP yang masih dianggap berlaku. Bahkan banyak fungsi yang telah digantikan oleh undang-undang ini. Nah, sehingga ini tuh menimbulkan pertanyaan di kalangan kita, apakah TAP MPR ini masih perlu dipertahankan dalam hierarki hukum kita atau tidak begitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan keputusan presiden dan juga otoritasnya. Presiden tidak lagi diperbolehkan menerbitkan keputusan yang bersifat mandiri. Semua keputusan presiden harus merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah, bukan lagi bersifat inisiatif penuh oleh presiden seperti sebelumnya. Nah, ini tuh mungkin secara historis ya, dulu presiden bisa membuat keputusan presiden itu secara mandiri, tetapi sebagai instrumen hukum yang kuat. Tapi sekarang tuh otoritas presiden itu dibatasi. Semua keputusan presiden harus merupakan tindak lanjut dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini tuh mencegah untuk munculnya keputusan yang bersifat sewenang-wenang dan juga menjaga prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan, sehingga pemerintahan tersebut akan selalu terjaga. Sehingga ini tuh intinya adalah membatasi kekuasaan presiden, sehingga presiden itu nggak bisa sewenang-wenang seperti dulu. Nah, selanjutnya di slide 10 ada yaitu peraturan menteri dan juga lembaga setingkat. Nah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam TAP MPR nomor 3 /MPR 2000, peraturan dan keputusan menteri memainkan peran vital dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, peraturan ini digunakan untuk mengatur pelaksanaan teknis kegiatan, kementerian atau lembaga, dan seharusnya diakui dalam tata urutan hukum secara eksplisit. Nah, ini tuh setelah kita meneliti gitu ya bersama kawan-kawan kita, peraturan menteri sebenarnya itu tuh memang sangat penting gitu digunakan dalam secara praktiknya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah tetap ini tuh tidak secara eksplisit disebutkan gitu dalam TAP MPR nomor 3. Peraturan ini tuh biasanya digunakan untuk mengatur-atur hal-hal teknis di tingkat kementerian seperti Juknis ataupun Juklak gitu. Nah, ini tuh namun karena hal ini tuh tidak disebutkan secara eksplisit, tentunya ini tuh sangat berdampak luas. Seharusnya peraturan ini juga masuk ke dalam hierarki formal gitu seperti Perpu dan sebagainya. Ini tuh untuk menghindari kekacauan ketika peraturan menteri bertentangan dengan peraturan daerah seperti Perpres gitu. Selanjutnya ada slide 11 mengenai permasalahan dalam sinkronisasi hukum yang ada dalam negara kita. Tata urutan hukum masih menyimpan banyak tumpang tindih dan inkonsistensi, seperti ketika peraturan menteri bertentangan dengan Perda atau ketika peraturan presiden dianggap melampaui kewenangannya. Masalah ini mengganggu kepastian hukum dan memperlihatkan lemahnya harmonisasi antara peraturan di pemerintahan. Nah, permasalahan di pemerintahan kita itu yang paling utama adalah sistem hukum kita itu adalah kurangnya sinkronisasi gitu antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Seperti masih sering kita temui gitu di peraturan menteri yang bertentangan gitu dengan peraturan daerah ataupun peraturan presiden yang seolah-olah mengambil alih wewenang lembaga lainnya. Ketidakharmonisan ini tuh
menunjukkan lemahnya mekanisme harmonisasi regulasi dan juga secara tidak langsung akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usahanya, sehingga masyarakat tuh akan dibuat bingung oleh kepastian hukum yang ada. Nah, seharusnya mungkin dalam praktiknya pemerintah bisa melakukan harmonisasi peraturan dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri tidak bingung gitu terkait dengan tata urutan hukum yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya ada di slide 12 mengenai judicial review dan juga fungsi pengujian. Nah, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sementara Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah UU terhadap peraturan yang lebih tinggi. Proses ini tentunya menegaskan pentingnya prinsip lex superior derogat legi inferiori, yaitu aturan yang lebih tinggi membatalkan aturan yang lebih rendah, yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, itu mungkin adalah proses yang sangat membutuhkan waktu, sumber daya, dan juga keberanian gitu untuk warga negara itu sendiri ataupun lembaga yang ingin menggugat, karena ketika memang aturan itu bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, seharusnya aturan yang berada di atasnya tuh lebih superior gitu, lebih kuat dibanding peraturan yang di bawahnya. Sehingga harmonisasi itu memang perlu dan sangat-sangat perlu dilakukan. Adapun usulan daripada kajian yang sudah kami lakukan, yaitu diantaranya adalah menghapus staf MPR yang tidak lagi relevan gitu dan menggantinya dengan UU yang lebih kuat, sehingga harmonisasi yang ada dalam peraturan yang ada itu menjadi lebih baik gitu. Yang kedua adalah menegaskan kedudukan Perpu agar sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, mengakui peraturan menteri dalam hierarki hukum formal. Dan yang tadi saya sebutkan bahwa peraturan menteri ini tuh enggak secara eksplisit ditulis gitu di dalam tab MPR, dan yang paling penting adalah mengedepankan substansi dan juga kewenangan, bukan hanya formalitas. Penataan sistem hukum itu harus dilakukan dengan semangat reformasi dan juga pembaruan, bukan sekadar menambah aturan baru yang memperumit gitu. Sehingga berjalannya waktu, peraturan ini tuh akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini sebagai penutup bisa disimpulkan bahwa meskipun Indonesia sudah melakukan banyak sekali perubahan hukum sejak era reformasi, tetapi masih terdapat masalah-masalah struktural dan juga substansial yang belum sampai saat ini terselesaikan. Tumpang tindih peraturan, lemahnya pengakuan terhadap peraturan teknis, dan juga inkonsistensi hierarki hukum masih menjadi PR besar bagi negara kita. Oleh karena itu dibutuhkannya penataan ulang sistem perundang-undangan secara menyeluruh dan juga konsisten. Dengan demikian, hukum nasional kita bisa menjadi lebih tertib, adil, responsif terhadap dinamika masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian daripada presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun perbedaan pendapat yang tentunya setiap orang bagi saya itu memiliki setiap pendapatnya masing-masing, dan kebetulan memang pendapat saya saat ini lemahnya harmonisasi dan juga kiblat hukum yang ada pada Indonesia itu membuat kebingungan gitu di antara masyarakat yang ada saat ini, sehingga lemahnya hukum itu bisa terjadi, dan itu tuh faktor yang sangat mendukung gitu ketika lemahnya hukum itu terjadi ketika harmonisasi itu tidak ada. Mungkin semoga materi ini tuh bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya sistem hukum yang rapi, adil, dan juga sesuai dengan semangat reformasi. Baik, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.